Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Ya, gimana kabarnya? Mudah-mudahan berkah, sehat selalu dan dipanjangkan umurnya. By the way, BTW ya, ngomong-ngomong tentang umur, kali ini saya akan menceritakan tentang alur cerita film. Cerita film, bukan alur cerita kisah cinta dia bersama saya, karena mungkin itu telah punah di zaman Majapahit ngajul gedang. Nah, kalian pun juga pasti sudah tahu ya, dari thumbnailnya, dari judulnya, dari gambarnya. Ya, inilah Final Destination Bloodlands, yang dimana ini adalah film yang keenamnya lah. Nah, jika kalian sudah menontonnya di channel lain tetapi masih penasaran dengan pembawaan saya dengan channel saya, langsung saja daripada banyak bucat bacot, gaskeun, cekidot. Film akan berfokus kepada wanita bernama Iris, yang dimana di saat itu dia akan diberi kejutan ulang tahun oleh pacarnya yang bernama Paul. Ternyata Paul mengajak Iris ke tempat yang bernama Tower Icikiwir. Gedung ini tingginya 150 meter, yaitu tempat para elit, orang kaya, investor, saham, kripto, trading forex, dan lain-lain. Ya, di sana juga terdapat Timothy Ronald dan Kalima Syada, tetapi mereka tidak bisa datang karena harus memberikan edukasi kepada anak muda di Indonesia agar cepat kaya. Hey, don't steal coins from the fountain. It's bad. Smile. Ketika mereka menaiki lift, Iris sungguh ketakutan karena ternyata gedung itu selesai 5 bulan lebih cepat dari jadwalnya. Was completed 5 months ahead of schedule. Sesampainya di atas, Iris pun langsung mengajak Paul untuk melihat-lihat pemandangan kota ketika sedang di atas langit. Mereka berdua pun melihat pemandangan dan Paul akan membawakan minuman, tetapi Iris pergi ke toilet terlebih dahulu dikarenakan perutnya yang kram kesakitan. Ternyata Iris sedang hamil 2 bulan karena telah bermain goyang dumang bersama Paul. Tiba-tiba datanglah penyanyi di acara tersebut yang menasehatinya agar cepat berbicara kepada Paul. Tetapi Iris takut jika Paul hanya ingin menikmati martabak empuknya saja, karena jika Paul tahu Iris hamil, dia akan meninggalkannya begitu saja. Thank you. Of course. Bye. Sesudah dari toilet, Paul pun mengajak ke atas untuk merasakan udara segar. Tebak yang akan terjadi? Ternyata Paul melamar Iris. Di saat itu juga Iris bicara dirinya hamil 2 bulan oleh si Paul ini. Alangkah senangnya Paul bahwa dia akan mempunyai anak. Di saat itu juga mereka langsung refleks melakukan ritual cipok dedet. It's perfect. Ketika mereka ingin masuk ke dalam untuk merayakan, terlihat anak kecil melemparkan koin ke bawah dan akhirnya nyangkut di ventilasi udara. Apakah yang akan terjadi selanjutnya kepada mereka? Kaca pun mulai retak karena terlalu banyak beban berlebih. Sekaligus ada sebuah kaca lampu yang jatuh ke sana. Baut tiang pun terlepas dan inilah yang terjadi selanjutnya kepada mereka. Nah, sekali Yayang Paul pun tidak bisa menahan pegangan tersebut dan akhirnya murah kehandap dan dia pun modar.
pegawai ini pun menyuruh mereka menuruni tangga. Akan tetapi To the elevator! Please! Move! Let me in! Please, sir! karena terlalu banyak beban, akhirnya mereka pun tewas tergencet oleh lift. Untung saja Iris tidak jadi menaikinya. Akhirnya dia pun pergi mencari jalan keluar. Namun tiba-tiba akhirnya hanya Iris lah yang selamat bersama anak si penyanyi. Tapi tiba-tiba ternyata itu hanyalah mimpi dari seseorang wanita yang bernama, kita panggil saja Stephanie. Dia pun menceritakan kepada temannya bahwa dia selalu memimpikan neneknya yang mati. Tetapi temannya menjawab, jika nenekmu mati, lantas bagaimana dia masih hidup sampai saat ini? Nah, si Stephanie pun langsung berpikir, oh nya oge nya sana. Keesokan harinya, dia pun izin cuti kuliah dan mendatangi rumahnya untuk menanyakan sesuatu hal tentang nenek kepada ayahnya. Why do you want that? Namun, ayahnya melarang karena disebabkan ibunya itu pergi meninggalkan keluarga gara-gara Iris, yaitu neneknya Stephanie. Karena si Iris ini telah dianggap gila oleh keluarga mereka. After your mom left. Oh, hi, Charlie. Stephanie pun bertemu adiknya yang bernama, kita panggil saja dia sebagai Charlie. Nah, si Charlie ini akan pergi ke tempat pamannya. Lantas cadol tanya pebelit. Lantas Stephanie pun ingin ikut bersamanya untuk mencari informasi kepada pamannya itu. It's a race, Matt. It's a race. What's going on? I can't find pocket. Singkat cerita, sampainya di kediaman pamannya yang bernama Howard, Stephanie pun langsung to the point menanyakan sesuatu hal tentang si nenek dan alamatnya, karena dia selalu memimpikan si nenek yang mati di Tower Ichikiwir. Lantas si paman langsung memperingati si Stephanie agar tidak mencari tahu tentang Iris, karena lagi dan lagi Iris ini telah disangka menjadi orang gelo oleh keluarganya sendiri. Psycho Granny I thought she was dead. Well, she's dead to us. is a very deeply disturbed woman. Karena Stephanie terus memaksa kepada bibinya yang bernama Breda, dia pun terpaksa memberitahukannya bahwa alamat-alamat dan pesan-pesan aneh yang selalu dikirimkan Iris itu berada di laci lemari. Setelah diperiksa, benar saja ternyata ada di laci. Stephanie pun langsung bergegas mendatangi alamat si nenek. Singkat cerita, sesampainya di sana, Stephanie pun sungguh terkejut karena rumahnya seperti benteng perang di zaman Majapahit dagang somai, dan di sana neneknya pun tidak mengenalinya. Lantas Stephanie pun memberitahu bahwa dia adalah cucunya. Quick, quick, quick!
Sesampainya di dalam, Iris pun menanyakan maksud kedatangannya. Lantas Stephanie pun mengatakan bahwa dia selalu memimpikan Iris yang mati di tower tersebut. Yeah, every single night for the past. And then you Fall and die. It wasn't just your dream. It was my premonition. Ternyata itu bukan hanya sekedar mimpi, tapi firasat buruknya Iris yang dimana ketika ingin dilamar, dia bisa melihat masa depan. Lantas hal pertama untuk mencegah hal tersebut, Iris mengambil koin dari bocil jahanam itu dan dia segera memberitahukan kepada semua orang bahwa mereka semua akan mati karena lantai kacanya mulai retak. Stop playing! Stop playing! Everyone needs to get off the dance floor! Get off! A lot of lives that night. Lives that were never meant to be saved. Di saat itu juga dia menyelamatkan semua orang yang ada di sana. Tetapi karena kematian tidak bisa dihindari, semua orang yang ada di sana mati satu persatu, termasuk si Paul, yaitu suaminya si Iris. For years now. And now he's got me. Got the diagnosis 2 months ago. wait. That's when I started. I see you, you fuck. Hampir saja mereka berdua modar. Tapi dengan akurasi yang pas, Iris pun dapat menghindari kematian. Thinks I'm distracted because you're here. So you'll need to stay here. Stay here. The outside world is too dangerous. I haven't stepped out there. I can't stay here. I have to get back to school. Stephanie! Stephanie! Ketika dia ingin keluar, hal aneh pun mulai terjadi. Selama 20 tahun tidak keluar rumah, Iris pun memutuskan keluar dan memberikan buku tersebut kepada Stephanie. Dia pun berkata, karena dia terkena kanker, tidak lama lagi dia akan mati. Tetapi jika kau tidak melihatnya, maka kamu tidak akan percaya. What? Thing is bleeding. Singkat cerita, ketika di pemakaman, mereka pun sangat bersedih atas kepergian neneknya dan mereka dikejutkan dengan kemunculan Darlene, yaitu emaknya si Stephanie. Nah, yang telah pergi beberapa tahun dan kini dia kembali. Akhirnya Stephanie pun pergi karena muak melihat ibunya. Keesokan harinya, keluarga ini pun mengadakan party kecil-kecilan untuk melepaskan rasa sedih atas kepergian si Iris. Tetapi disitulah bencana mulai datang, yang ini pecahan kaca mengcosplay menjadi es batu. Hey, there she is. Karena Howard adalah anak tertua, dia pun mengatakan, mari kita melepas kesedihan atas kepergian orang tua kita dan kita harus lebih mempererat tali kekeluargaan. Namun Julia pun batuk, kukira menelan kaca, ternyata tersedak atau kebuhulan es batu. There's a bug in there. Beralih kepada Stephanie yang sedang melihat buku, yang dimana dia pun punya firasat bahwa kematian akan menghampiri keluarganya untuk sebentar lagi. Get up here. Stephanie pun bergegas pergi untuk menuju tempat kediaman Howard. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya kepada mereka? Hey, Dad. Come show us your backflip. What? No. Yeah, come on, Uncle Howard. Howard. There you go. Howard pun disuruh main trampolin, tapi untungnya Darlene melihat ada alat tajam di bawahnya. Namun inilah yang terjadi. Careful, Howard!
family's here. It's okay. It's all right. Nor pain, and he shall wipe away every tear from their eyes. Stephanie pun menjelaskan teorinya kepada mereka, yang dimana mereka semua akan mati satu persatu, yaitu khususnya untuk keturunan Iris, yang dimana jika Iris mati di Tower Ichikiwir, maka mereka semua tidak akan ada atau tidak lahir. Maka dari itu, ketika Iris mati, semua anak cucunya juga akan mati, yang diawali dari yang tertua, lalu anaknya, lalu lagi ke Darlin, lalu anak-anaknya, disebabkan selama ini Iris menahan kematiannya agar keturunannya bisa selamat. Ya pasti kalian pasti kurang paham. Nah di sini si Iris ini kan punya anak tuh, si Howard sama si Darlin. Nah kan ini si Howard udah mati. Nah nanti lanjut lagi ke anak-anaknya yang 3 ini, si Eric, si Bob, bukan si Julia, sama si Bobby. Nah 3 anak. Nah nanti lanjut ke Darlin, yaitu si Stephanie sama si Charlie. Nah kayak gitulah. Them too. Don't you see? Namun karena Stephanie dianggap gelo, mereka pun menghiraukan teori tersebut dan pergi begitu saja. But sometimes I really hate you. Malam pun poek dan kita akan berpindah ke tempat tato milik Eric. Ketika ingin tutup, dia pun memutuskan untuk membuat tato nama ayah di tangannya. Namun karena musik yang terlalu keras, hal ini terjadi menimpa dirinya. Kedainya pun terbakar. Apakah Eric bisa selamat? Charlie, wake up. Charlie, wake. Charlie, wake. Keesokan harinya, Stephanie pun membangunkan Charlie karena dia mendapat kabar bahwa kedai tato milik Eric hangus terbakar. Ketika mereka sedang di jalan, tiba-tiba ternyata Eric selamat akibat jaket kulitnya yang tebal. Lantas Eric bicara, lupakan saja hal tersebut, buktinya Eric tidak mati. Stephanie pun bicara kepada Eric agar hati-hati karena Stephanie melihat ada gergaji di atas pohon, tukang bersih-bersih, dan anak-anak yang sedang bermain bola. Mungkin saja itu bisa membuat dirinya celaka. Take the ball into his face. Mereka pun berpapasan dengan Julia yang ingin running karena dia ingin menjadi seorang casis, yaitu calon siswa abdi negara. Eric juga diberitahu agar menghindari mobil pengangkut sampah, tetapi dia malah bermain-main dengan hal tersebut. Karena Julia pusing mendengarkan mereka, lantas dia langsung pergi. Namun hal ini terjadi kepada dia dan tiba-tiba perkataan Stephanie pun benar adanya dan akhirnya Julia masuk ke mobil sampah. Lantas mereka pun mengejarnya, tetapi karena supirnya sibuk mencari Bondon, jadi suara mereka tidak terdengar. Tapi di saat mobilnya berhenti, tiba-tiba singkat cerita,
Di saat mereka berkumpul, terungkaplah bahwa kenapa Eric sebagai anak pertama tidak mati di waktu itu, karena Eric itu bukanlah anak dari Howard dan Brenda, melainkan dia itu adalah anak haram karena dulu di saat keluarga Howard kesusahan, Brenda pun berselingkuh, tapi mereka menyembunyikannya. Maka itulah sebabnya mengapa Eric selamat, karena dia tidak ada hubungan dengan Howard. Begitu pula dengan Julia yang ternyata anak pertama dari Howard. Maka yang ini loba maka ini. Jadi kenapa Eric tidak mati ya, karena dia itu anak haram, anak hasil itu ya. Jadi Julia yang mati duluan karena Julia itu adalah anak pertamanya. What is this? Why you always wanted to play catch? Bobby pun meminta tolong kepada Stephanie. Maka dia memberitahu bahwa ada satu orang yang bisa menolong kita, yaitu orang yang diselamatkan Iris yang bernama JB, dan dia bekerja di rumah sakit Hope River. Lantas mereka pun pergi ke sana. Apakah penolong itu bernama Jackie Beol? I'm gonna go open up the truck. Charlie, check the back. Di saat itu, ketika ingin berangkat, Eric pun memutuskan pergi bersama mereka karena sudah berdamai dengan keadaan. Singkat cerita, sampainya di sana, mereka pun bertemu dengan orang tersebut, yaitu JB, yang ternyata beliau adalah anak si penyanyi yang diselamatkan Iris di Tower Ichikiwir. Ternyata dia adalah orang terakhir yang selamat karena Iris memberitahukan tentang hal-hal tersebut. Lantas Stephanie bicara, apakah benar Anda tahu tentang seseorang yang selamat dari tragedi ini? Ternyata ada orang yang selamat, yaitu Kimberly Corman yang berada di Final Destination 2, dan akhirnya dia mati lalu diselamatkan atau hidup kembali karena diselamatkan oleh para medis, dan akhirnya dia mati juga seperti manusia pada umumnya. Even helped her get the best medical care I could. Terus Stephanie meminta apakah ada sesuatu hal yang bisa menghentikan kutukan ini. Ternyata ada, yaitu dengan cara bundir atau menghabisi seseorang agar siklus ini bisa berhenti. JB pun mengingatkan bahwa faktanya semua orang akan mengalami mati. Jadi nikmatilah hidup kalian, walau per detiknya, per menitnya, per jamnya, per harinya, per bulan, per tahun, dan mengabad-abad. Fact is, you're all gonna die. Enjoy every single second. Eric and Bobby are gone. Singkat cerita, Eric dan Bobby memutuskan agar Bobby bundir karena itulah salah satunya cara agar siklus ini bisa berhenti. Maka dari itu, mengandalkan alergi kacang, Eric pun memutuskan membeli kacang dan membuat Bobby mati karena alergi. Lalu dia akan segera membawanya ke ruang IGD agar bisa diselamatkan. Maybe this is a sign, so we can just. Maybe we can just bail now. I'm not giving up. Oh, why are you falling? Get it out! Setelah mendapatkan kacang, Eric pun meminta agar Bobby diam di ruang MRI. Setelah mendapatkan kursi roda, Eric pun meminta agar Bobby duduk dan memakan kacang tersebut, agar dimana jika dia sudah tidak kuat, Eric akan segera membawanya ke ruang IGD agar diselamatkan. Nothing. You gotta be. Yeah, you're doing it. Bobby, you're doing it. Hey, you got it. Hey. Bobby, hey. Namun karena alat tersebut menyala tanpa sengaja, maka inilah yang terjadi pada Eric.
Singkat cerita, malam pun poek. Mereka bertiga pun memutuskan pergi ke rumah Iris karena itulah jalan satu-satunya atau tempat yang aman. Karena Darlene adalah yang selanjutnya, maka Darlene akan tinggal di sana untuk selamanya. Karena itulah jalan satu-satunya untuk menghentikan siklusnya agar anak, yaitu Stephanie dan Charlie, tidak mati. Namun, koin itu pun jatuh dan diambil oleh ibu-ibu kolot. Singkat cerita, sesampainya di kediaman Iris, mereka pun langsung menerobos masuk dan menabrak pagar. Namun karena sabuk pengamannya terkunci total, jadi susah untuk dibuka. Lantas Iris menyuruh ibunya cepat masuk, namun karena percikan api, inilah yang terjadi. Lalu Darlene yang selamat pun membantu Charlie, tapi tiba-tiba I'm gonna stay alive as long as modar sia. Charlie pun langsung membantu Stephanie yang tenggelam di dalam air. Apakah Stephanie selamat? Ternyata Charlie menyelamatkan Stephanie yang mati dan mereka menerima hal pahit, yaitu kehilangan ibunya. Apakah kutukan ini sudah selesai? Apa belum? you brought me back. Singkat cerita, beberapa hari kemudian mereka pun menghadiri acara kelulusan sekolah Charlie. Lalu scene akan berfokus ke ibu-ibu kolot yang membeli kue menggunakan koin keramat. Lalu koin itu pun terjatuh dan menggelinding ke rel kereta. Lalu mereka dihampiri oleh Dr. Reddick dan dia bicara bahwa Charlie adalah orang yang hebat. Lalu Stephanie pun menjawab dia memang orang yang hebat karena di waktu itu Charlie menghidupkannya dari kematian. Lalu dokter itu ketawa senyum-senyum tipis agak meremehkan karena kena-kena atau ya karena dia itu seorang dokter. Nah si Reddick ini bicara, kamu bukan mati tetapi secara teknis jantungmu berhenti. Lalu Charlie membuat dirimu bernapas kembali. Jika memang begitu berarti kutukannya belum selesai. Lalu tiba-tiba hampir saja mereka tertabrak kereta. Lalu tiba-tiba Oh my God, that was close. You okay? Yeah. nah sekali semua keturunan Iris harus mati karena kutukan tersebut. Nah plot twistnya itu adalah kita akan diperlihatkan di akhir film bahwa
Final Destination 1 sampai 5 ada hubungannya dengan yang keenam, yaitu ketika mereka sedang berada di tower tersebut. Nah, kan si Iris itu menyelamatkan orang-orang di sana. Maka orang-orang yang celaka di season 1 sampai 5 adalah keturunan-keturunan dari orang yang diselamatkan oleh si Iris. Nah, tamat. Beres. Beres sore. Alhamdulillah. Oke. Pesan yang bisa kita ambil adalah lihatlah Iris dan Darlene yang dimana mereka rela menyelamatkan anak-anaknya, tapi akhirnya sama, mereka harus mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah pasti akan merasakan dengan apa yang namanya kematian. Mau hewan, tumbuhan, manusia, jin, setan, iblis, malaikat, orang kaya, orang miskin, dan lain-lain. Maka cepatlah bertaubat karena kiamat semakin dekat, karena tandanya sudah terlihat seperti Iran versus Israel, yang dimana perang dunia ketiga akan dimulai. Sehat selalu buat kalian dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya Hasbi pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Thanks for watching and bye bye. See you next video.